Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Syakur dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 57, kelas Praktikum AP1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktikum saya. Jadi di sini ada dua buah soal. Jadi untuk soal yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah rangkaian down counter mode 7 yang akan menghitung dengan urutan angka 10 sampai 4 lalu kembali lagi ke 10. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu kita akan membuat rangkaian penghitung pencacah desimal dengan urutan angka yaitu 0 sampai 9 lalu kembali lagi ke 0 dengan menggunakan flip-flop RS, flip-flop JK, dan flip-flop D. Baiklah, langsung saja kita untuk ke nomor 1 yaitu down counter mode 7. Nah, ini dia untuk rangkaian yang saya buat untuk down counter mode 7. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu saya menggunakan JKFF sebagai IC flip-flopnya. Lalu di sini saya juga menggunakan clock yang dihubungkan secara langsung atau sinkronus. Terlihat di sini tiap-tiap IC terpasang langsung dengan clocknya. Adapun untuk pengerjaan ini saya menggunakan metode yaitu dari tabel kebenaran, lalu saya buat inputannya berdasarkan tabel eksitasi yang ada, lalu kita tentukan persamaan booleannya dari peta kernel yang sudah dibuat. Kurang lebih seperti ini untuk tabel kebenaran yang telah saya buat untuk counter mode 07. Jadi di sini untuk angka 10-nya saya membuat tabel kebenarannya yaitu untuk angka awalnya 0. Jadi ketika di angka 0 dan semua IC ini mati, lalu saya hubungkan dengan ICN ke inputan key accent yang dimana akan bernilai high ketika nanti dia bernilai low, lalu akan masuk ke 7 segmen di sini dan akan menghasilkan angka 1. Seperti itu. Baiklah, langsung saja kita jalankan untuk rangkaiannya. Tadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lalu kembali ke 10 lagi, seperti itu. Terlihat untuk angka 10 tadi, ketika angka 0 di sebelah kanan segmen yang untuk digit awalnya, maka untuk key accent ini akan bernilai high, lalu akan membuat 7 segmen di sebelah sini menjadi angka 1. Karena di sini 7 segmen bekerja yaitu seperti angka biner, yaitu di sini untuk inputan angka 0, lalu di sini angka 2, sini 4, dan sini 8. Baiklah, seperti itu untuk down counter mode 7, angka dari 10 sampai 4. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2, yaitu pencacahan desimal dari angka 0 sampai 9, lalu kembali lagi ke 0. Dengan 3 buah flip-flop yaitu RS, JK, dan D. Saja kita ke rangkaiannya. Sini rangkaian yang pertama menggunakan flip-flop RS. Jadi di sini saya menggunakan IC 7476. Karena flip-flop RS, jadi untuk inputan JK-nya tidak kita gunakan. Lalu di sini terlihat untuk 7 segmen sudah dihubungkan untuk masing-masing IC-nya.
Dan untuk trigger resetnya di sini kita menggunakan NAND yang dihubungkan dengan output dari masing-masing IC. Terlihat juga di sini untuk clocknya kita hubungkan secara asinkronus atau tidak langsung. Jadi clock di sini kita menggunakan output dari IC sebelumnya. Ya, langsung saja untuk flip-flop RS kita jalankan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali lagi ke 0 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk flip-flop JK sama metodenya seperti tadi awal kita mengerjakan untuk down counter mode 7. Di sini saya membuat rancangan dari tabel kebenarannya dahulu. Lalu dari situ kita dapat menentukan persamaan booleannya sehingga kita dapat membuat rangkaiannya seperti ini. Sini juga kita menggunakan clock yang dihubungkan secara sinkronus, dan juga kita menggunakan IC 7476. Karena kita menggunakan flip-flop JK, jadi terlihat di sini inputan J dan K kita pakai. Untuk segmen sendiri pun di sini untuk binary code yang paling rendah, yaitu di sini untuk 0, 1, 0, 2, 4, dan 8. Baiklah, langsung saja kita jalankan untuk rangkaiannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Seperti itu. Baiklah, untuk soal nomor terakhir yaitu flip-flop D. Metode yang saya gunakan masih sama, yaitu saya menggunakan tabel kebenaran dari sini juga, lalu disesuaikan dengan tabel eksitasinya sehingga kita dapat membuat peta Karnaugh dan menemukan persamaan booleannya. Seperti ini jika sudah dibuat rangkaiannya dari persamaan boolean tersebut. Kita lihat di sini saya menggunakan IC 7474 yang dimana karena kita flip-flop D berarti kita menggunakan inputan D-nya sebagai nanti kita masukkan nilainya. Lalu di sini saya menggunakan clock yang dipasangkan secara sinkronus. Jadi masing-masing IC terpasang langsung dengan clock tersebut. Dan segmen juga masih sama, yaitu di sini dihubungkan dengan untuk sini bagian paling kanan yaitu binary code yang paling rendah yaitu 0, 2, 4, dan 8. Baiklah, langsung saja kita jalankan rangkaiannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kembali ke 0. Lalu melakukan perhitungan lagi. Seperti itulah untuk rangkaian flip-flop D-nya. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari ujian praktikum saya. Untuk rangkaian semua berhasil sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.